Oke sobat nobar semuanya, berjumpa kembali dengan saya di Ramayana Channel. Kali ini kita masih melanjutkan di episode kemarin di runtuhnya versi Ramitan, kali ini di Angkara Murka. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa ya teman ya, ini hanyalah cerita fiksi belaka, cuma hiburan semata. Temannya ambil sisi baiknya, jauhi sisi buruknya. Dengan segala peristiwa terjadi dan tragedi yang menimpa versi Ramitan, Pangeran Hari mulai berlatih lagi mengasah kepandaiannya untuk kekuatan menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Pangeran Hari mendalami lagi taktik dan strategi peperangan dan pertempuran yang akan terjadi. Pangeran Hari memberikan wawasan dan perintah kepada 10 tim khusus versi Ramitan untuk tugas-tugas yang akan dijalani. Namun kepada Deren dan Ijul, dua sahabatnya sekaligus saudara angkatnya itu, dia merahasiakan semuanya itu. Pangeran Hari tidak ingin mereka tahu kemungkinan besar keburukan akan terjadi kepada versi Ramitan ke depannya nanti. Apakah versi Ramitan akan tetap jaya abadi ataukah hancur berkeping-keping? Biarlah mereka tahu sendiri apa yang terjadi di suatu hari nanti. Pangeran Hari sendiri yang memimpin pasukan itu, menyatakan perang demi membela harga diri dan kehormatan itu sendiri. Setiap kali berjumpa dengan Putri Ayu, Pangeran Hari penuh kemurkaan karena semua ini terjadi akibat kebijakan yang keliru yang Putri Ayu putuskan. Putri Ayu menyangkal seolah-olah tidak terlibat. Dia seolah-olah tidak tahu tragedi yang menimpa versi Ramitan. Pangeran Hari menugaskan Ijul untuk tetap waspada serta berhati-hati di versi Ramitan, karena kepergiannya kali ini tidak tahu kapan akan segera kembali. Namun diam-diamnya Ijul sudah tahu peperangan itu. Di tempat lain, kawannya semakin mempengaruhi teman-temannya supaya dapat simpati dan dukungan untuk menghadapi versi Ramitan. Namun di tengah mereka tidak terlihat Agus Pati dan Guru Antariksa, Putri Lisa dan Putri Ayu. Hanya ada Putri Z dan sebagian teman-teman yang lainnya. Di tengah-tengah hujan petir melanda, Pangeran Hari mulai memimpin penyerbuan itu. Dia mengerahkan seluruh kekuatan versi Ramitan. Di tempat yang berlawanan, kawannya sudah memimpin pasukan bala bantuan dari teman-temannya. Dengan rasa percaya diri, tanpa memikir dan mempertimbangkan semua yang akan terjadi. Sepuluh tim khusus versi Ramitan sudah menyebar dari segala arah dan penjuru. Masing-masing tim memimpin regunya masing-masing ke arah yang sudah direncanakan. Hingga tibalah sebuah peperangan itu. Pada tanggal itu, bulan itu, tahun sekian, demi sebuah kehormatan dan harga diri, korban fitnah berjatuhan di mana-mana, adu domba merajai, hilangnya sebuah kejayaan yang diimpikan. Pangeran Hari terpaksa dengan perasaan dendam dan murka, harapan untuk meraih sebuah kejayaan, untuk dihadiahkan kepada seorang ayah, untuk dibagikan kepada keluarga tersayang.
untuk membuat seorang ibu menjadi bangga. Kini musnahlah sudah semua itu. Melihat kawan Yos dari kejauhan, Pangeran Hari langsung memburunya. Dengan rasa penuh kebencian, Pangeran Hari langsung menghunus senjatanya. Hingga terjadilah pertarungan itu. Inilah ceritaku untuk teman semuanya. Temanmu sendiri bisa menjadi batu sandungan untuk kesuksesan dirimu sendiri. Dalam tiap pertarungan itu, Pangeran Hari pun kerepotan menghadapi serangan dari orang-orang yang tidak tahu masalah terkait kedudukan masalah itu. Pangeran Hari pun berkali-kali terjatuh, namun seakan sisi alam semesta tidak merelakan semua itu. Hingga Pangeran Hari bangkit kembali, memberi pelajaran yang sangat berharga kepada kawan Yo. Hingga seluruh kekuatan Ramitan menikam jantungnya. Pertarungan itu dimenangi versi Ramitan. Namun ingatlah kawanku semuanya, apalah arti sebuah peperangan. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kekalahan kawan Yos tidak terdengar oleh teman-temannya. Ada yang menerima, ada juga yang menyerang balasan. Setelah itu Putri Ayu menjumpai Pangeran Hari untuk meredakan suasana. Bahwasanya dia mengingatkan cerita lalu, dia akan mengobati penyakit Pangeran Hari apabila mereka menikah. Dia akan membantu mewujudkan semua kejayaan itu apabila pernikahan itu sudah terjadi. Namun dengan gamblang Ramitan menjawab dengan kemarahan. Versi Ramitan ini sudah hancur berkeping-keping. Sudah terbakar dengan angkara murka yang merajai. Semua orang sudah beranggapan Ramitan sudah tenggelam. Semua ini pada kesalahan dan kekeliruanmu yang kau buat sendiri. Kau membunuh visi dan misi serta ambisi orang itu suatu dosa yang tidak bisa terampuni. Kau sudah meredupkan senyum seorang ibu yang akan bangga kepada anaknya. Kau sudah menghilangkan masa depan anak yang ada di tangan ayahnya. Kau sudah membuat kecewa seorang ayah kepada anaknya. Kau sudah menghancurkan mata pencarian orang banyak. Ini apalah arti sebuah versi Ramitan itu yang didirikan dari mimpi seorang hidupnya seakan mati. Ingatlah kisah-kisah saat kau bersamaku. Bukankah kau tahu semua itu? Kini kau melihat sendiri dan kau nikmati sendiri kehancuran dari harapan kejayaan itu. Musnahlah sudah mimpi seorang anak untuk membalas bakti kepada kedua orang tuanya. Semuanya sudah hangus terbakar oleh api angkara murkanya.
Di tengah kekacauan peperangan itu terjadi, Ijul CS Cloud berusaha mencari di mana keberadaan Ramitan. Dia tahu kakak angkatnya itu menyelesaikan pertarungan dengan kawan-kawanan Yos yang masih tersisa. Namun dia tidak pernah menjumpai di mana kakaknya berada. Dia hanya mendengar dari kabar-kabar burung dari orang-orang, dari pemimpin-pemimpin lain bahwasanya Ramitan sudah tenggelam dan tiada. Dia tahu musuh-musuh kakaknya adalah orang-orang luar biasa dan orang-orang yang hebat. Apakah seorang kakaknya Ramitan akan kembali lagi kepada mereka seperti biasanya? Ijul sangat mengkhawatiri saudaranya itu. Dia bertanya kepada orang-orang, semuanya tidak menjawab karena tidak tahu keberadaannya. Akhirnya Ijul berjumpa dengan kakaknya. Ternyata Deren lebih dulu sudah menemukan saudaranya itu. Ijul merasa lega karena tidak terjadi apa-apa kepada saudaranya itu. Namun Ijul dan Deren melihat kesakitan yang Ramitan alami. Melihat Ramitan masih tegak dan berdiri, mereka merasa senang akan semua itu. Lalu Deren bertanya kepada Ramitan, apakah versi Ramitan itu sudah benar-benar hancur dan tenggelam? Ramitan menjawab dengan nada pelan namun tegas, versi Ramitan tidak akan pernah tenggelam. Seorang Ramitan tidak akan pernah tenggelam. Di kota Bari masih ada besti 44 yang akan setia bersama Ramitan. Di negeri jiran masih ada putri kayangan versi Ramitan. Di Aceh masih ada Ijul bersama Ramitan. Di Jawa Barat masih ada Deren bersama Ramitan. Dari Polandia masih ada Agis untuk Ramitan. Dari negara timur masih ada Lopeli yang akan mencari Ramitan. Ramitan tidak akan pernah hilang dan tenggelam. Katakan kepada mereka,
Ramitan tidak akan pernah tenggelam. Walaupun aku harus lenyap, engkaulah yang akan menjadi versi Ramitan selanjutnya. Keren pun menjawab, kenapa harus itu terjadi? Ramitan pun menjawab, karena hidupku ini tergantung dengan mustika ular itu. Karena Putri Loper pernah berkata, yang bisa menyembuhkan penyakitku ini adalah mustika ular itu. Di balik ini semua adalah rahasia Tuhan untukku. Bukan janji, sebuah bantuan kejayaan dari seorang putri ayu. Kehidupan yang kujalani di hari bukanlah sebuah vonis kematian dari orang yang ingin membunuhku. Kau adalah gadis dari masa depan. Apakah kamu mampu membuatku tersenyum di era kehidupan masa depan itu? Aku di sini terbelenggu dari kehidupan masa lalu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu cerita videonya, teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan nih teman-teman ya. Ada nama yang sama, gambar yang sama, dan gelar yang sama. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya, semuanya tidak disengaja teman-teman ya. Di sini hanyalah hiburan semata. Jangan lupa ini hanyalah cerita fiksi belaka, ambil sisi baiknya, jauhi sisi buruknya. Jangan lupa buat teman yang menyukai channel ini, bantu like, subscribe, komen, dan share, bagikan ke teman yang lainnya. Saya pembawa cerita, pamit izin undur diri. Sampai jumpa di cerita yang berbeda.